Oke, halo semuanya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya, yang yaitu Microsoft PowerPoint. Oke, Microsoft PowerPoint ini adalah salah satu software yang bisa dibuat untuk presentasi. Bahkan selain PowerPoint pun kita bisa juga membuat PowerPoint secara online ya. Udah banyak banget platform yang menyediakan kita membuat presentasi secara online. Namun secara umum mungkin masih banyak aja yang uh, apa menggunakan aplikasi PowerPoint ini. Bahkan PowerPoint ini selain presentasi juga kita bisa buat animasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini contoh PowerPoint yang baik ya. Berikut merupakan contoh PowerPoint yang baik. Itu yang pertama yaitu meringkas teks, penggunaan kata kunci dan gambar, mengubah cara penyajian lebih baik, mengganti teks panjang dengan gambar dan angka, menempatkan posisi gambar. Akan saya jelaskan ya. Oke, yang pertama nih, teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama itu meringkas teks gitu. Jadi kalau misalnya yang ini, emang ada gambar gitu, tapi di sini tuh kayak masih banyak kata-kata di sini ya. Jadi kalau misalnya yang ini kita lebih ringkas ya, atau bisa memperkuat pesannya. Saya berapa banyak buku yang Anda baca dalam 1 tahun terakhir, lalu jelaskan gitu. Jadi uh, apa PowerPoint ini secara ringkas gitu ya. Kalau misalnya teks doang ya, ya udah di Word aja gitu. Ngapain harus di apa PowerPoint gitu. Kalau misalnya PowerPoint ini kan untuk membantu kita secara visual gitu. Oke. Selanjutnya yaitu penggunaan kata kunci dan gambar. Teman-teman bisa lihat di sini apa bedanya. Kalau misalnya teman-teman, ya terkadang memang banyak sekali, masih banyak sekali. Kalau misalnya PowerPoint-nya seperti ini ya. Jadi di sini header, lalu di sini poin-poinnya gitu. Kadang kita juga ngantuk gitu ngedengerin ataupun melihat PowerPoint yang seperti ini gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman nanti presentasi proposal ataupun skripsi, usahakan to the point, dan memang kita tuh kalau misalnya to the point kita bisa menguasai presentasi tersebut. Ya pun kalau misalnya ada notes ya kita disediakanlah notes gitu. Nggak harus kita masukkan plug ke dalam PowerPoint-nya. Teman-teman bisa lihat slide kiri menggunakan bullet point ya. Bentuk slide paling standar ya di dunia. Memang standar sekali. Lalu sekarang hanya menggunakan gambar dan kata kunci ya, gitu. Ya sebenarnya sama aja sih, hanya di sini ada jelas yang bisa kita baca gitu. Nah, kalau misalnya di sini ya kita harus menjelaskan dengan improvisasi gitu. Misalnya mengapa organisasi perlu belajar. Nah, yang pertama yaitu kompetisi, kita jelaskan kompetisi apa, perubahan lalu sinergi gitu. Yaitu uh, disinilah penggunaan kata kunci dan gambar, dan memang kalau misalnya kita lihat dengan secara visual menarik dan gak bikin ngantuk gitu. Dan kita pun penasaran apa sih slide berikutnya gitu ya. Nah, terus di sini ada mengubah cara penyajian lebih baik. Nah, di sini lihat juga slide kanan tampil lebih menarik ya dengan menempatkan judul, membaca cepat di tengah dan dibuat bergaya mind map. Jadi membaca cepat ya di sini. Mind map ini ya seperti ilustrasi gitu ya. Di sebuah buku lalu ada gambarnya ya seperti ini. Sebelum kita membaca juga mungkin kita bisa memahami gitu. Kalau misalnya di sini menjadikan Anda membaca cerdas. Jadi kalau misalnya nggak ada gambar kayaknya kurang gitu. Gak ada imajinasi membaca cerdas itu seperti apa gitu. Nah, jadi misalnya ini pribadi yang cerdas, ada gambar manusia, oh ternyata diri kita yang dimaksud gitu. Ya. Selanjutnya di sini mengganti teks panjang dengan gambar dan angka. Ya, ini contoh yang mungkin nggak salah sih, hanya kurang baik aja gitu. Misalnya yang ini ya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia gitu, dengan balet-balet seperti biasa ya, sangat normal sekali. Lalu di sini kita ganti dengan Indonesia gitu, Pulau Indonesia. Dan dijelaskan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, dan kita bisa membayangkan oh di sini pulau-pulau gitu, oh ada 13.000 ternyata pulau ini gitu dan sebagainya gitu. Dan kita
audiens pun bisa langsung berimajinasi apa sih yang kita maksud gitu. Ya, di sini penempatan posisi gambar. Nah, teman-teman lihat di sini, ini nggak ada bedanya. Tapi kalau misalnya apa namanya, kita lihat ya, di sini ada slide kanan, teks diletakkan berhadapan langsung dengan wajah tokoh tersebut. Jadi kalau misalnya kayak gini, kayak bisa aja sih gitu ya, testimoni gitu, kayak testimoni. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini, kayak langsung si Albert Einstein ini mengucapkannya sendiri gitu. Keren kan? Ya, ini tuh ya permainan visual lah gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk presentasi diharapkan untuk nggak hanya teks jadi nggak bikin ngantuk ya, usahakan banyakin gambar dan banyakin juga sedikit kata-katanya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan praktek gimana sih cara buat transisi dan animasi dalam Microsoft PowerPoint. Oke, halo semuanya. Jadi ya, kita di sini sudah membuat PowerPoint sederhana. Jadi ini ya mungkin beberapa tips ya buat teman-teman kalau misalnya nanti mau bikin presentasi biar mempermudah gitu. Dan juga bisa interaktif juga. Ya salah satunya kita bisa menambahkan transition dan animations di slide-nya. Dan selain itu nanti kita akan belajar link ya yang nantinya ketika kita mengklik tombol ini kita akan masuk ke slide tujuan gitu ya. Nah, untuk apa tutorial PowerPoint lainnya, teman-teman bisa nanti melihat di slide ataupun di tutorial lainnya. Nah, di sini kita tujuannya nanti ya misalnya mau buat proposal ataupun presentasi proposal ataupun presentasi skripsi dan lain sebagainya. Nah, di sini misalnya uh, judul ya. Teman-teman misalnya kalau misalnya mau pakai transition, teman-teman tinggal klik aja di sini lalu ke transition dan misalnya kalau misalnya mau fade, nah seperti itu. Oke, fade. Nah, terus yang lainnya juga sama. Nah, kita mau wipe ataupun split dan sebagainya, atau fade juga bisa gitu. Dari sini ke sini. Nah, kalau mau preview, teman-teman bisa langsung di sini ya. Preview juga. Nah, itu dia. Yang pertama itu transition ya. Jadi setiap setiap apa namanya? Dari setiap slide itu kita bisa buat transition yang sudah disediakan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk biasanya kalau misalnya teman-teman presentasi itu masukkan main menunya gitu. Jadi apa aja sih yang akan kita jelaskan gitu ya di presentasi-presentasi. Jadi si audiens itu tahu ekspektasinya kita mau ngejelasin apa sih sebenarnya gitu. Nah, di sini misalnya ada menu ataupun main menu ya mau kita jelaskan misalnya bab 1 latar belakang, bab 2 daftar apa namanya? Referensi atau petinjau pustaka, bab 3 metode penelitian dan lain sebagainya. Nah, di sini kita di sini belum menambahkan animasi. Misalnya kita mau menambahkan animasi yang tombol ini. Ya, kita tinggal klik aja ini, lalu kita klik animations, kita buat di sini. Tuh. Jadi ada ya. Tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu apa layarnya, teman-teman bisa klik animation pen. Di sini udah ada. Nih. Kalau misalnya teman-teman mau menghapus ini, teman-teman tinggal hapus aja di sini, remove. Nah, jadi nggak ada. Oke. Nah, kalau misalnya mau lebih banyak, teman-teman bisa cek di sini. Nah, ada trends, emphasis, ada exit ya. Kalau misalnya trend ini misalnya masuk gitu ya, dan juga bisa keluar gitu. Kalau misalnya motion pad ini mau pergerakan dan sebagainya, teman-teman bisa coba-coba aja gitu. Nah, seperti itu misalnya oke, kita cari aja dulu. Misalnya kita mau muter, nah, juga bisa, oke, dan sebagainya. Jadi
teman-teman bisa tambahkan. Oke, kalau misalnya mau lihat preview, kita lihat preview dulu. Seperti itu ya, untuk menambahkan animasi. Simpel sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal berkreasi aja sekreatif mungkin gitu. Nah, selanjutnya saya di sini sudah menyiapkan beberapa slide ya, ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ketika dari sini saya inginnya itu ketika mengklik bab 1 itu langsung ke bab 1. Ketika klik bab 3 saya akan langsung loncat ke bab 3. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, misalnya bab 1 ini kita insert dulu lalu actions. Nah, di sini saya sudah menambahkan ya ke bab 1. Misalnya di bab 2 klik insert lalu klik actions lalu hyperlink to, lalu di sini playlist slide lalu kita pilih bab 2 atau slide 4 ya. Lalu klik OK. Kalau misalnya teman-teman mau play sound boleh gitu, mau highlight boleh gitu, ataupun kita ini aja juga boleh. Nah, kalau misalnya bab 3 kita pakai actions hyperlink bab 3 misalnya. Oke, bab 3. Nah, di sini kita kasih ketika kita klik back to menu kita langsung ke menu gitu. Jadi bisa loncat-loncat untuk presentasinya gitu. Misalnya si penanya akan menanya, saya mau tahu mau lihat bab 1 dong gitu. Jadi kita nggak perlu loncat-loncat exit ke sana kemari, jadi kita bisa bantu dengan hyperlink ini gitu ya. Misalnya kita back to menu, ini kita back to menu juga. Oke. Ups, back to menu. Oke. Oke, nah langsung aja kita praktekkan ya. Nah, kita cek di sini sudah ada tadi sisinya tadi. Nah, oke. Ini ada animasinya. Kita klik di sini bab 3. Oke. Di sini misalnya kita perkenalkan bab 1, bab 2, bab 3, kita mau ke bab 1. Ketika klik, kita langsung ke bab 1. Nah, kalau misalnya kita next biasa itu langsung ke bab 2. Tapi gimana kalau misalnya mau ke back to menu di bab 2 misalnya, kita bisa langsung klik ini back to menu lagi. Kalau misalnya kalau mau bab 3, kita langsung ke bab 3. Back to menu lagi bab 2. Nah, seperti itu. Jadi kita manfaatkan apa aja fungsi di PowerPoint ini. Nah, itu dia teman-teman ya untuk sekedar pengenalan untuk PowerPoint. Ya teman-teman bisa berkreasi lebih baik lagi untuk presentasinya. Ya biar si audiensnya nggak jenuh dan yang lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.